Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Titin Setiawati dalam mata kuliah Komunikasi Gender. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas soal perempuan dan politik. Ideal dari demokrasi adalah hadirnya negara yang kuat dengan masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini tentu saja terdiri dari laki-laki dan perempuan. Saat ini, Indonesia memiliki wakil perempuan dalam parlemen sebesar 21%. Keterwakilan di lembaga ini sebetulnya bukan merupakan satu-satunya tolak ukur atau keberhasilan dalam perempuan dan politik. Akan tetapi, keterwakilan perempuan di parlemen sebetulnya merupakan salah satu penanda posisi tawar perempuan dalam pembuatan keputusan. Keterwakilan perempuan yang masih rendah, sementara populasi perempuan di Indonesia yang sebetulnya mencapai 49,76%, sebetulnya merupakan salah satu yang menandakan perempuan di Indonesia belum maksimal dalam keterwakilannya, dalam pengambilan keputusan kehidupan sehari-hari dan bernegara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana perempuan dan politik saat ini di Indonesia. Sebetulnya ideal dari demokrasi adalah hadirnya negara yang baik dengan masyarakat sipilnya yang kuat. Masyarakat sipil di sini tentu saja butuh kehadiran laki-laki dan perempuan yang seimbang. Untuk Indonesia, saat ini Indonesia memiliki keterwakilan sebesar 21% perempuan yang duduk di parlemen. Ini sejumlah 118 dari 575 kursi yang ada. Nah, keterwakilan ini sendiri sebetulnya masih rendah untuk jumlahnya, karena jumlah perempuan Indonesia sendiri merupakan 49,76% dari populasi, sehingga angka keterwakilan ini apabila kita bandingkan dengan angka populasi yang ada di Indonesia sebetulnya masih jauh lebih rendah. Keterwakilan perempuan di lembaga politik merupakan dimensi politik yang penting bagi perempuan. Meskipun keterwakilan di lembaga politik ini bukan merupakan satu-satunya substansi atau hal yang paling penting yang menentukan pencapaian politik bagi perempuan. Akan tetapi yang harus kita sadari adalah bahwa rendahnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen ini menandakan posisi tawar. Jadi apabila jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen ini rendah, maka ini juga berhubungan dengan posisi tawar yang lemah bagi perempuan dalam pengambilan keputusan. Jadi apabila perempuan ini ingin memiliki posisi tawar yang baik di parlemen, tentu saja harus memiliki wakil yang cukup yang duduk di parlemen. Berikut merupakan bagan keterwakilan perempuan di Indonesia di parlemen sejak tahun 1955 hingga saat ini. Kalau kita amati memang ada kenaikan dari tahun 1955 sampai 60 hingga saat ini. Akan tetapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan proposisi jumlah perempuan yang ada di Indonesia, jumlah ini masih sangat kecil sehingga angka keterwakilan perempuan di parlemen ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang merupakan perempuan ini bisa dibilang belum mewakili. Untuk itu akan lebih baik apabila angka keterwakilan perempuan di parlemen ini didorong sehingga suara perempuan dan keterwakilan perempuan ini bisa terakomodasi dengan baik. Dalam bukunya yang berjudul The Politics of Presence, ini Ann Phillips menyatakan bahwa politisi perempuan ini memiliki kelengkapan yang terbaik untuk mewakili kepentingan kaumnya. Jadi dia menyatakan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Dengan kata lain, bila keterwakilan secara deskriptif atau jumlah perempuan di parlemen ini meningkat, maka kepentingan perempuan pun akan semakin digaungkan di parlemen. Lalu bagaimana dengan angka keterwakilan 30% perempuan yang begitu digaungkan oleh parlemen kita?
Jadi pada pemilu tahun 2004 ini ditetapkan bahwa angka keterwakilan perempuan dalam parlemen ini minimal 30%. Dari mana angka 30% ini? Angka 30% ini adalah critical minority. Ini sesuai dengan perkembangan PBB pada tahun 1995 yang menganalisa gender dalam pembangunan di 174 negara dan menyatakan bahwa meskipun benar bahwa tidak ada hubungan nyata yang terbentuk antara tingkat partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik dan kontribusi mereka terhadap kemajuan perempuan, 30% keanggotaan dalam lembaga-lembaga politik dianggap sebagai jumlah kritis yang dapat membantu perempuan untuk memberikan pengaruh yang berarti di dalam politik. Jadi, angka 30% ini dianggap sebagai angka minimal agar perempuan bisa memberi pengaruh dalam politik. Dan dalam pembahasan berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana sejarah politik perempuan di Indonesia. Indonesia pernah memiliki presiden perempuan pada tahun 2001 sampai tahun 2004, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, dan saat ini hanya ada 6 menteri di kabinet yang sedang berkuasa. Turun jumlahnya dibanding kabinet sebelumnya yang mencapai 9 orang. Pada perkembangannya, memang sejarah ideologi gender di Indonesia ini sejak zaman dulu hingga sekarang masih didominasi oleh masalah patriarki yang menghegemoni di segala sisi. Pada masa Orde Baru, masalah yang mengemuka adalah masalah pendidikan, pernikahan dini, dan juga masalah keluarga berencana. Negara memang hadir di sini, akan tetapi kehadirannya lebih karena kepentingan negara untuk melakukan rekrutmen dan mobilisasi organisasi perempuan untuk menjalankan program-program pembangunan, sehingga program-program yang dijalankan ini lebih menitikberatkan kepada kepentingan negara dan bukan pada kepentingan perempuan. Indonesia sendiri kendati memiliki status sosial yang cukup baik jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lain dalam masalah perempuan, tetapi sebetulnya masih memiliki masalah dengan pemikiran-pemikiran patriarkis yang ada dalam masyarakat. Ini terbukti dengan perdebatan ketika akan dijalankannya kuota 30% calon anggota parlemen perempuan dan adanya perdebatan apakah perempuan boleh menjadi presiden atau tidak pasca reformasi tahun 1998. Seharusnya perdebatan ini tidak perlu lagi terjadi karena apabila kesadaran sudah ada di dalam masyarakat akan bagaimana pentingnya perempuan dalam politik, perdebatan ini tak perlu ada lagi. Di Indonesia sendiri, kelambanan gerakan perempuan ini biasanya karena sifat gerakan perempuan yang elitis. Gerakannya lebih sering berfokus pada kelas terdidik yang ada di perkotaan. Padahal perempuan Indonesia ini ada di semua wilayah dan semua kalangan. Sehingga sudah seharusnya mulai saat ini gerakan-gerakan perempuan ini diusahakan untuk lebih bisa menjangkau kalangan yang ada di luar perkotaan dan dari kalangan yang tidak terdidik, sehingga bisa meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya peran perempuan dalam politik. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.